step back now. Feel the beat in your soul. Life is fine somehow. Gotta regain control. Sejak Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, gelombang perubahan besar langsung terasa. Tak butuh waktu lama, Patrick bersama tim asistennya mulai bergerak cepat dengan berbagai agenda strategis yang mengejutkan banyak pihak. Dari para asistennya yang turun langsung memantau performa pemain di lapangan, hingga Patrick sendiri yang sibuk merancang strategi dan mencari pemain baru, baik lokal maupun keturunan yang sesuai dengan visi besar dan filosofi permainan yang ia bawa. Yang menarik perhatian tak hanya tertuju pada langkah Patrick dan timnya. Para pemain Timnas Indonesia pun turut memberikan pesan penuh semangat kepada sang pelatih anyar. Hal ini mencerminkan antusiasme mereka menyambut era baru bersama Kluivert. Tak berhenti di situ, kabar semakin memanas dengan rumor masuknya beberapa pemain keturunan yang semakin dekat untuk bergabung. Hasilnya, nilai skuad Garuda kini diperkirakan menembus angka fantastis 890 miliar rupiah. Angka yang bukan hanya mengkukuhkan kekuatan Indonesia, tetapi juga mulai mengundang perhatian serius dari lawan-lawan di grup C kualifikasi Piala Dunia. Salah satu negara yang secara terang-terangan menyoroti perkembangan ini adalah Australia. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius, terutama setelah menyaksikan perombakan besar yang dilakukan Patrick Kluivert. Jadi, apa sebenarnya pesan yang disampaikan para pemain Timnas ke Patrick Kluivert? Seberapa dahsyat kekuatan Timnas Indonesia bernilai 890 miliar ini? Dan bagaimana reaksi Australia melihat kekuatan Garuda saat ini? Simak videonya hingga akhir untuk menemukan jawaban selengkapnya. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas sepertinya sejauh ini mendapatkan respon positif oleh para pemain Timnas. Mulai dari Tom Haye yang menyatakan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah langkah yang tidak terduga namun sangat strategis. Dalam podcast The Haye Way, Tom menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan arah dan visi yang jelas dari PSSI. Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan para pemain terhadap proses yang sedang berlangsung. Menurutnya, penunjukan Kluivert adalah bagian dari upaya bersama untuk mencapai impian besar, termasuk lolos ke Piala Dunia dan mengembangkan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Yeah, so I must admit it was a little bit unexpected. But then you always try to look like what's the idea behind the decision. Yeah, of course, for us as players, I think it's most important that we trust the process. Yeah. Have the same goals and the same dreams. So I think everything that's happening right now is always from the mindset that we want to achieve and develop. We want to achieve, of course, our dream goal, the World Cup, and also on the longer term, we want to develop the football in Indonesia. So. Tak hanya itu, Tom Haye ternyata memiliki cerita masa kecil yang menghubungkannya dengan Patrick Kluivert. Saat bermain di tim muda AZ Alkmaar, Kluivert yang saat itu mengikuti kursus kepelatihan pernah berbagi pengalaman dan membantu tim muda. Kenangan manis itu kembali terungkap lewat sebuah foto dari tahun 2008 yang disimpan oleh ayah Tom selama bertahun-tahun. Kini selama hampir 2 dekade, Tom merasa seperti kembali ke masa lalu, tetapi dengan kesempatan lebih besar untuk bekerja bersama Kluivert di tingkat senior. Namun bukan hanya Tom yang antusias. Gelandang muda berbakat, Marcelino Ferdinand, baru-baru ini juga menyampaikan kegembiraannya atas kedatangan Kluivert. Dalam pesannya, Marcelino mengaku sangat senang dan tidak sabar untuk belajar dari sosok yang ia sebut sebagai legenda sepak bola dunia. Saya tidak sabar untuk mempelajari taktik dan gaya bermainnya. Dia adalah legenda sebagai pemain. Ujar Marcelino seperti dikutip dari situs web resmi FIFA via bola.com. Marcelino berharap pengalaman Kluivert sebagai bintang Ajax, Barcelona, dan Timnas Belanda dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Selain itu, pemain lain seperti Ragnar, Verdonk, Nathan, dan lainnya juga tidak sabar ingin dilatih oleh legenda Barcelona dan Timnas Belanda. Hello, coach. Hey, coach. Hello, coach. Hello, coach. Hello, coach. Hi, coach. Halo, Coach Patrick.
Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang Coach Patrick. Selamat datang Coach Patrick. Welcome to Timnas. インドネシア女子代表監督の望月です。 Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Dan selamat mengemban tugas sebagai pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan kita membawa timnas Indonesia Menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. Saat ini PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir terus memacu langkah untuk mewujudkan mimpi besar, melihat timnas Indonesia berlaga di panggung Piala Dunia. Berbagai peran pun langsung dijalankan oleh masing-masing elemen. Dari Erspo, aparel resmi timnas yang sedang mempersiapkan jersey baru untuk menyatukan semangat bangsa, hingga asisten pelatih seperti Denny Lanzat dan Alex Pastor yang sibuk memantau dan menganalisis performa pemain saat ini. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih kepala yang membawa filosofi baru ke dalam timnas, tengah menyusun strategi yang menjanjikan sekaligus mencari pemain berbakat yang cocok dengan visinya. Tak ketinggalan, PSSI dan jajaran pengurusnya terus bekerja keras mempercepat proses naturalisasi para pemain keturunan yang dianggap mampu memperkuat skuad Garuda. Dengan kerjasama apik dari berbagai elemen dan stakeholder timnas, kini timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa sangat mengerikan dengan nilai skuad yang fantastis. Sebelumnya, berdasarkan data Transfermarkt per 12 November 2024, total nilai pasar timnas Indonesia telah mencapai 547 miliar rupiah, menempatkan Garuda di posisi ke-7 sebagai skuad dengan nilai pasar tertinggi di Asia. Lebih mengejutkannya lagi, timnas Indonesia berhasil mengungguli tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, hingga Irak. Namun, cerita belum berakhir di situ. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, skuad Garuda diperkirakan akan semakin mengerikan. Nama-nama pemain keturunan Grade A dikabarkan segera bergabung. Di antaranya ada Pascal Struijk dengan nilai market 278 miliar. Jaro Ridwell dengan nilai 38 miliar. Oli Romeni 22 miliar. Dan Miliano Jonathans dengan nilai market 15 miliar. Jika seluruh pemain ini bergabung, total nilai pasar skuad Garuda diproyeksikan melonjak menjadi 900 miliar rupiah. Dengan angka-angka ini, timnas Indonesia akan menjadi skuad paling bernilai ketiga di Asia, hanya berada di bawah Jepang dan Korea Selatan. Ya, ini akan menjadi kejutan besar bagi semua lawan Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Salah satu lawan yang paling diantisipasi adalah Australia, lawan terdekat timnas Indonesia. Namun, menanggapi perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, pelatih Australia, Tony Popovic, tetap optimis dengan peluang timnya mempertahankan posisi kedua di klasemen grup C. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi semuanya ada di tangan kami, ujar Popovic seperti dikutip dari situs resmi Socceroos via suara. Pelatih berusia 51 tahun tersebut yang pernah bermain di Crystal Palace itu menegaskan bahwa Australia sudah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Indonesia. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform dari apa yang telah kami capai selama ini, tambah Popovic. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara, tertinggal 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Pertarungan antara kedua tim semakin memanas setelah pertemuan sebelumnya di Stadion GBK Jakarta berakhir imbang 0-0. Hasil tersebut memaksa skuad Garuda untuk mengejar 3 poin penuh di laga tandang mendatang demi melengsarkan The Socceroos dari posisi kedua. Tantangan ini semakin besar mengingat Australia akan bermain di hadapan pendukung mereka sendiri di Sydney.
tempat yang dikenal sebagai benteng tangguh bagi Socceroos. Tapi bola itu bulat, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di atas lapangan. Segala kemungkinan bisa terjadi, dan itulah yang membuat sepak bola begitu menarik. Timnas Indonesia mungkin dianggap underdog, tetapi dengan semangat juang, strategi yang tepat, dan sedikit keberuntungan, Garuda bisa memberikan kejutan besar yang tak terlupakan. Kita hanya perlu terus mendukung dan percaya, karena sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bermimpi besar. Hey, time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.